Alright, kembali lagi bersama saya di Arsip Crypto Channel pada tanggal 1 November 2021. Apa kabar kalian semua? Semoga saja kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Oke, pada kesempatan kali ini melanjutkan daripada video sebelumnya yang sudah saya buat, di mana terjadi hype terhadap yang namanya metaverse ya, karena Facebook secara tiba-tiba mengumumkan bahwa akan ada perubahan nama dari perusahaannya menjadi Meta yang mengacu pada Metaverse ya. Oke, apa hubungannya dengan topik pembahasan kali ini? Maka yang kemarin memang saya sudah sempat bahas bahwa saya akan meriset salah satu koin ataupun token yang berbasis Metaverse yang memiliki upside kemungkinan masih tinggi ataupun masih berada di bawah yang belum mengalami apresiasi harga yang naik ya. Kalau kalau kita mengambil koin ataupun token yang sudah naik, maka itu merupakan menjadi memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi di sini saya mencari salah satu token tersebut ya. Kembali lagi, di sini saya tekankan saya bukan financial advice ataupun penasehat keuangan kalian. Jadi segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari investasi yang Anda lakukan sepenuhnya menjadi hak ataupun menjadi tanggung jawab risiko kalian masing-masing. Jadi tetap yang saya selalu sampaikan di video-video sebelumnya dan di semua video saya, kalian harus selalu melakukan yang namanya DYOR ya, do your own research. Jadi kalian harus selalu melakukan research kalian sendiri sebelum kalian menginvestasikan sejumlah ataupun uang kalian di dalam bentuk investasi apapun. Ya, itu yang paling penting ya. Dan saya di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset kripto. Ya, di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Semoga saja pembahasan ini mampu bermanfaat, memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita, bisa kalian subscribe channel ini ya, agar channel ini mampu semakin berkembang di kemudian harinya untuk menghadirkan video-video yang lebih banyak dan lebih mengedukasi dan juga lebih informatif ya kepada kalian agar bisa bermanfaat kepada kalian semua. Oke, kita kembali lagi flashback ya. Metaverse ya, apa itu metaverse ya? Kita agar kita memiliki kesamaan dalam persepsi ya, dalam definisi juga ya. Di sini metaverse adalah ruang digital yang dibuat lebih hidup ya. Kita simpelkan sebegitu aja ya. Ya dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR dan juga digabungkan dengan augmented reality (AR) ya. Di mana kita bisa mengunjungi ruang virtual tersebut dengan teman-teman dekat kalian, dengan keluarga kalian, meskipun kalian berada di tempat yang berbeda. Namun kita bisa berkunjung ke tempat yang sama dan ini juga diadopsi di game ya, yang memang pertama fase-fase awal memang metaverse ini memang kebanyakan diadopsi di game ya, dan kemudian Facebook melakukan langkah yang sangat besar. Kemungkinan memang Facebook memiliki misi ataupun visi yang sangat jauh terhadap metaverse ini. Dia dari pihak Facebook sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Facebook adalah dia ingin membuat seperangkat ruang virtual ataupun tempat digital atau ruang digital, ruang virtual yang Anda bisa jelajahi dengan teman-teman Anda sebagaimana yang Anda lakukan sekarang ini dengan Facebook ya. Kalian bisa terkonektivitas namun masih dalam bentuk video call, namun nantinya dengan perkembangan metaverse ini, kalian bisa bertemu dengan teman-teman Anda menggunakan daripada avatar Anda, ya, ataupun menggunakan hologram Anda bisa menjelajahi dunia virtual itu. Dan tidak menutup kemungkinan memang di masa depan nantinya akan ada sekolah virtual di mana sekolah itu kita bisa datang ke sekolah yang ada di dunia virtual karena dunia virtual yang akan diciptakan adalah duplikasi daripada dunia nyata. Jadi hampir mirip apa yang ada di sini akan di dunia nyata. Sekarang di dunia fisik akan
berada juga di dunia virtual. Jadi, mungkin saja bisa di kemudian hari ada kantor-kantor yang dibangun di dunia virtual. Inilah yang dimaksudkan oleh Facebook agar kalian terkoneksi menjadi lebih nyata ya, konektivitas antar manusia itu menjadi lebih nyata meskipun kalian berada eee, di tempat yang berbeda secara fisiknya. Kalian akan menikmati sensasi seperti kalian bertemu secara nyata menggunakan avatar dari kalian dan, Facebook di sini akan menggabungkan antara yang namanya virtual reality, augmented reality, dan juga, mobile phone. Ya di sini ada salah satu, project di sini yang berkaitan dengan hal tersebut ya, yaitu Terra Virtua ya. Di sini kalian mungkin banyak yang sudah tahu daripada Terra Virtua ini karena ini merupakan salah satu, pengembang game ya, di mana ada beberapa game yang sudah dirilis, ada Godzilla and Kong, ada Pacific Rim The Black. Di sini mereka juga memiliki, INF di marketplace. Di sini kalian bisa baca lebih lanjut di sini mengenai daripada, Terra Virtua ini. Dan inilah penggabungan daripada kalau kita lihat dari introduction-nya di sini ya. Terra Virtua is a truly immersive collectible platform across mobile, ER ataupun augmented reality, VR ataupun virtual reality with unique social. Jadi ini adalah penggabungan daripada mobile, ER dan VR. Jadi gaming and creative experiences enabled by blockchain yang berada di bawah jaringan daripada blockchain yang menggunakan blockchain sebagai jaringannya. Dan mereka merilis namanya tokennya adalah TVK yang sudah juga rilis di Binance ya. Kalian bisa baca lebih lanjut di sini ya. Imagine owning a rare car which you can showcase or even race on a virtual track against other player. Jadi bayangkan kalau kalian memiliki mobil yang bisa kalian kendarai ataupun gunakan di dunia virtual track against other player. Jadi balapan dengan pemain ataupun pembalap lainnya. Maybe you could own a unique spaceship to explore in VR space ya. Di sini kalian akan mendapatkan sensasi di mana sensasi yang sangat unik untuk berselancar di dunia virtual ini ya. Dan ini merupakan kenapa saya katakan di sini ini memiliki potensi ya karena memang terjadi hype terhadap yang namanya metaverse dan ini merupakan salah satu metaverse yang memang mendekati ataupun hampir sama dengan definisi yang diberikan oleh Facebook ya di mana Facebook menyatakan bahwa mereka akan menggabungkan penggabungan antara mobile, ER dan juga VR di sini. Dan kemudian berarti kita harus kalau kalian bisa juga kalian membaca lebih lengkap di sini ada tokennya, tokenomiknya bisa kalian juga bisa melakukan staking, farming, ada juga reward dan create ya di sini. Kalian bisa melakukan staking terhadap token TVK yang kalian punya di sini ya. Kalian bisa lebih lanjut. Kalau tidak salah juga di Binance juga sempat menyediakan staking untuk koin TVK ini ya. Kalian bisa untuk pembelian dan juga staking bisa juga dilakukan di platformnya Binance ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada ya Prestige. Ya, di sini ada di Uniswap, di Ascendex, ada di Binance ya. Kalian bisa telaah lebih lanjut ya. Di sini saya singkat saja ya. Karena kita akan membahas secara ke harganya juga ya. Di sini Terra Virtua ya.
kalau kita lihat dari CoinGecko, maka ada circulating supply yang beredar sekitar 434 juta US dollar dengan total supply dan maksimal supply itu ada di area 1,2 miliar US dollar. Dengan volume transaksi sebesar 67,8 juta US dollar dan kemudian market cap 100,2 US dollar dan kemudian ini yang menjadi sangat menarik karena berada di ranking 477. Jadi rankingnya masih di bawah ya, masih bisa dibilang under value ya. Ini cocok buat kalian yang memang mau berinvestasi untuk long term ya, untuk token-token yang seperti ini bisa dijadikan investasi untuk long term karena ini tergolong dalam apa namanya, kalau kalian mempelajari yang namanya value investing, maka ini adalah termasuk salah satu yang mungkin bisa dikatakan under value dengan hype yang terjadi terhadap metaverse, namun belum ada apresiasi harga terhadap TVK ini. Dan kemudian all time low berada di 593%. Ya di sini masih kecil juga ini kalau bisa dibilang. Dan kemudian kita lihat grafiknya dari pergerakan harga 7 harinya, 14 hari, ya masih. Ntar saya juga akan bahas dari sisi teknikalnya. Kemudian kita bisa lihat di Etherscan ya di sini bahwa TVK ini memiliki holder sebesar 10.697 dan memiliki ada transfer sekitar 135.900 ya, 135,9 ribu. Dan kemudian kita bisa lihat holdernya ya, holder ada wallet yang memegang cukup besar, memang di sini ada 53% ya, 53,3%. Di sini kemungkinan adalah ini wallet developer ya di sini, dan kemudian ada di Binance sebagai likuiditas ya 25%, ada di BitMEX, ada juga di jaringannya Polygon, di Matic ya. Kemudian kalian bisa cek di sosial media mereka, di Twitter mereka, mungkin kita bisa cek langsung Twitter, kita follow Twitternya agar kita bisa mendapatkan update-update terhadap perkembangan terhadap Terra Virtua ini. Apabila memang kalian berniat untuk berinvestasi di Terra Virtua ini. Oke. Kemudian ada hal yang lebih lanjut sebelum kita ke chart di sini, mengingat posisinya atau market cap-nya masih berada di ranking 477, maka di sini ada range ataupun ada kemungkinan besar memang kalau saja, andai saja kita berandai-andai saja, TVK ini mampu naik ke 100 besar, maka berapa harganya? Kita meskipun ini merupakan bukan hal yang pasti ya, kalian perlu garis bawahi. Ini merupakan analisa saya pribadi saja. Kenapa? Karena mengingat adanya tren ataupun hype yang ditimbulkan oleh Facebook, bukan tidak mungkin memang akan ada apresiasi terhadap token ini. Jadi kemana kira-kira bisa? Kalau bisa seandainya tembus ke 100 besar market cap, maka harusnya berada di area 1,2 miliar US dollar. Dengan posisi sekarang di 477, perlu kita garis bawahi juga bahwa mengingat bahwa circulating supply harus tetap seperti ini di 434 juta ya. Belum kalau ditambah dengan total supply ataupun maksimal supply yang kemudian beredar, circulating supply ini menjadi hal yang berbeda lagi ya. Kita berbicara andai saja memang circulating supply-nya masih seperti ini dan kemudian reward-nya memang di total supply di supply lainnya ini masih di lock oleh developer. Jadi ada upside sekitar, kalau kita lihat di sini 100 juta, 100,2 juta dan kemudian di posisi 100 seandainya saja dia mampu ke posisi 100 market cap, maka dia akan ke area 1,2 miliar US dollar. Jadi ini ada upside sekitar kalau tidak salah 1,2 miliar US dollar dibagi dengan 100 juta,
US dollar ya. Di sini ada sekitar, kalau tidak salah ini sekitar sekitar 10 kali lipat ya kalau tidak salah ya, sekitar 10 kali lipat. Jadi ada potensi 10 kali lipat apabila ya, garis bawahi lagi, apabila memang TVK ini mampu naik ke area range 100 market cap. Jadi posisi 100 market cap. Ini kembali lagi ya, ini bukan financial advice ya, ataupun penasehat keuangan. Jadi ini bisa saja tidak terjadi ya, kalian tidak perlu, ini hanya analisa pribadi saya sendiri. Dan kemudian kita lebih lanjut, kita akan menganalisanya menggunakan chart ya, untuk mengetahui pergerakannya dari sisi teknikal dalam waktu dekatnya ya, untuk short term maupun memang mid term daripada pergerakan Terra Virtua ini. Yang saya lihat di sini untuk chart saat ini, di sini saya melihat ada fase konsolidasi di box warna merah ini. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah fase konsolidasi di box warna merah di range harga 0,2288 sampai dengan support kuat di bawah ya, di area 0,1636. Ya, di sini terjadi range konsolidasi, dan kemudian all time high yang pernah disentuh adalah di area 0,5492. Inilah yang menjadikan saya mengapa mempertimbangkan token ini masuk dalam salah satu radar yang kemungkinan memiliki potensi upside yang tinggi, meskipun sekarang memang terjadi sempat memang breakout dari area 0,2782 di sini. Adalah merupakan area resist yang sangat penting di sini. Apabila breakout dari area ini, maka bisa dipastikan ataupun kecenderungan lebih besar token ini akan mampu melanjutkan kenaikannya ataupun bisa saja ke area all time high-nya dalam waktu dekat, karena mengingat memang adanya hype ataupun tren yang saat ini memang banyak orang yang sedang membicarakan tentang yang namanya universe, metaverse ya, salah. Dan kemudian token ini termasuk yang belum terapresiasi karena masih berada di bawah ya harganya. Saya bisa bilang seperti itu, dan baru saja breakout daripada zona konsolidasinya, which is ini sangat bagus. Apabila kita ke time frame yang lebih kecil, ya kita lihat memang ada pemantulan di area zona konsolidasi di sini di area 0,2279 ya. Apabila memang mau mengkoleksi token ini, bisa saja melakukan pembelian di area ini, di area range 0,2279, dan juga kalian juga bisa menunggu di area bawah, di area MA50 di time frame 4 jam di area 0,2055. Di sini bisa saja. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame 1 hari di time frame daily, maka di sini juga di area MA50 bisa saja terretest ya, di area 0,2065. Bisa saja kalian tunggu di area sini ya untuk strategi entry-nya. Kalau saya lihat di sini memang terjadi breakout, kemudian apabila mampu bertahan di atas area 0,2279 ini merupakan indikasi yang sangat bagus. Ini merupakan indikasi yang sangat bagus karena memang mengingat di sini ada konsolidasi. Kalau yang saya artikan dari konsolidasi ini ada kemungkinan besar memang terjadi yang namanya akumulasi ya. Ya semoga saja hal itu memang terjadi. Dan kalau kalian memang ingin menginvestasikan sejumlah uang kalian bisa riset terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian ya. Di sini saya bertujuan untuk sharing ya mengenai apa yang saya ketahui tentang dari sisi teknikalnya di Terra Virtua ini. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam mungkin. Ya sempat terjadi apresiasi harga di sini dan kemudian mengalami penurunan, dan tempat di sini di reject oleh garis support yang saya gambarkan di sini di box warna merah, dan kemudian sekarang bagusnya memang sudah berada di ini di time frame 1 jam, dan kemudian candle sudah berada di atas MA50, dan kemudian dari sisi MACD juga terindikasi kemudian
memang bisa saja terjadi golden cross dalam waktu dekat di sini. Ya, ini bisa jadi kesempatan yang sangat bagus untuk, mengkoleksi di sini ya. Memang karena di sini tepat berada di atas MA50. Kalau kalian bisa mendapatkan di area support ini, bisa saja kalian, melakukan pembelian di sini. Dan apabila memang turun lebih jauh dari di bawah 0,2219, kalau memang tujuannya untuk trading, ya, terserah kalian. Kalian bisa juga melakukan cut loss ya. Dan kemudian apabila memang kalian untuk, time frame yang lebih lama, maka kalau menurut saya pribadi memang koin ini layak untuk di-hold ataupun diinvestasikan ya. Kalau untuk time frame ataupun long term ya. Karena mengingat adanya, perkembangan di dunia metaverse yang semakin berkembang. Maka di sini saya melihat satu peluang di token ini ya. Dan kembali lagi selalu saya ingatkan, disclaimer on, bahwa di sini bukan advice ataupun, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli aset kripto. Di sini adalah saya bertujuan untuk mengedukasi dan juga sharing mengenai apa yang saya ketahui di sini. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing, apabila mau menginvestasikan sejumlah uang kalian, kalian bisa, melakukannya, dan ataupun, kalaupun tidak berminat ya jangan. Di sini saya bertujuan untuk, edukasi dan juga sharing ya, saya tekankan, dan selalu lakukan riset kalian tersendiri. Apabila dirasa video yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa tekan tombol like dan juga di-share agar video ini mampu mengedukasi dan juga bermanfaat lebih banyak orang lagi ya. Semoga saja memang video ini mampu memberikan manfaat. Dan sekian untuk video yang saya hadirkan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan ataupun update-update terbaru mengenai, hal-hal yang berkaitan dengan cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, BNB, altcoin lainnya ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kripto kita akan hadirkan di sini di setiap harinya, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh update-update yang kami akan lakukan di sini. Dan ingat selalu untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan merupakan hal yang sangat, yang paling penting dalam hidup kita, dan juga stay safe, selalu berbahagia, dan salam cuan selalu. Oke, see you on the next video dan bye-bye.